Halo teman-teman, bertemu lagi dengan mata kuliah logika matematika. Ya, untuk kali ini kita masih akan berbicara mengenai tabel kebenaran. Kalau kemarin hal yang sederhana begitu, nah sekarang mungkin kita akan melihat tabel kebenaran yang lebih kompleks. Nah, nanti di sini akan dibahas beberapa hal, yaitu terkait pernyataan majemuk, kemudian tabel kebenaran, kemudian ada kontradiksi dan tautologi. Nah, ini pernyataan majemuk. Apa sih pernyataan majemuk? Ya, bisa dilihat di sini. Gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan konektor. Ya, pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai konektor, ada dan, atau, jika maka, kemudian jika dan hanya jika. Jadi nanti kalau ada beberapa pernyataan, kemudian dihubungkan dengan konektor, minimal satu konektor, itu bisa disebut sebagai pernyataan majemuk. Berikut contohnya. Jika saya lelaki dan mempunyai IQ di atas rata-rata, maka saya mempunyai IP lebih dari 3. Perhatikan ini, kita punya beberapa konektor, yaitu dan, kemudian sebenarnya ada jika, maka. Ya. Intinya itu. Jadi, digabungan dari beberapa pernyataan tunggal. Oke, semoga jelas. Akan saya lanjutkan. Nah, lanjut. Kita akan melihat tabel kebenaran. Ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah lihat tabel kebenaran, tetapi dilihatnya hanya dari konektornya. Nah, sekarang kita lihat dari ini ya, majemuk. Ada beberapa pernyataan. Misalkan P dan Q ini mewakili pernyataan-pernyataan. Kita akan lihat tabel kebenaran dari P maka Q dan P atau Q. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di sini harus memuat semua nilai kebenaran. Ya, B, 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 S, S, B, S, S. S dan B mewakili salah dan benar. Oke, jadi harus memuat semua. Jangan sampai di sini B, 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 S, 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 S. Tidak mewakili semua. Harus lengkap seperti ini. Jika ada 2, otomatis ini akan ada 4 variasi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita selesaikan dulu yang ada dalam tanda kurung. Ya, kita lihat P maka Q. Ya, dicek lagi atau diingat-ingat di tabel kebenaran untuk implikasi. BB benar, benar maka salah, salah, salah maka benar, benar, salah maka salah, benar. Ya, ini. Nah, lanjut sekarang yang di dalam kurung, yang lain lagi adalah P atau Q. Selesaikan dulu. Benar atau benar, benar, benar atau salah, benar, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ini ketemu, ini digunakan untuk menyelesaikan yang terakhir. Ya. Bagian ini dan ini. Sesuaikan aja dan oh iya, benar dan benar, benar. Salah dan benar, salah, dan seterusnya. Sehingga ini hasil akhirnya. Ya. Jadi hasil akhirnya sebenarnya hanya ini bagian 2 di kiri dan 1 di paling kanan. Tabel kebenarannya ini. Oke, kita akan lanjutkan jika ada 3 pernyataan. Ya, ini contoh 3 pernyataan. Saya buat yang simple agar tidak terlalu panjang. P dan Q maka R. Nah, perhatikan tabelnya. Ya, kalau 3 pernyataan ini pasti nanti akan ada 8 isian. Dan ini memuat semua kemungkinannya atau semua variasinya. Benar, benar, benar. Benar, benar, salah. Benar, salah, benar. Urutkan aja teman-teman ya. Pertama misalkan P dan Q-nya benar dulu, nah, R-nya ganti benar salah. Sekarang ganti Q-nya yang diganti salah, R-nya yang diganti benar salah, dan seterusnya. Ini variasinya seperti ini. Silahkan diamati dan semua berbeda, nggak ada yang sama. Ya, 8 dan berbeda semua. Harus seperti itu.
Nah, untuk menyelesaikan tabel kebenarannya, saya rasa sama dengan tadi. Idenya selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Dan P dan Q. Ya, P dan kita lihat. Oh ini P dan Q. Jadi kita lihat yang bagian ini. Oh iya. Benar dan benar, benar. Benar dan benar, benar. Dan seterusnya. Ya, ada salah dan benar, salah. Dan seterusnya. Nah, setelah itu P dan Q ini dihubungkan dengan bagian R ini. P dan Q maka R berarti benar maka salah, benar. Benar maka benar, benar. Benar maka salah, salah. Salah maka benar, benar. Ya, jangan sampai kebalik, hati-hati karena tandanya dari P dan Q dulu maka R. Berarti P dan Q dulu maka R. Gitu. Ya, semoga jelas. Nah, lanjut, kita punya dua istilah, tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah salah satu keadaan di mana nilai kebenarannya pasti benar. Ya. Jadi, misalkan teman-teman punya tabel kebenaran, kemudian hasil akhirnya itu B semua, nah itu namanya tautologi. Sebaliknya dengan kontradiksi. Ya, kontradiksi itu nilainya pasti salah. Semua salah. Di tabel terakhir, di kolom terakhir pada tabel kebenaran isinya salah semua. Lanjut, ini contoh. Nanti teman-teman bisa cek P atau negasi P. Ya. Nanti bisa dicek, ini akan menjadi tautologi, sedangkan P dan negasi P itu akan kontradiksi. Kenapa? Kalau ini pernyataan P dan negasi P. Ya. Ingat lagi negasi atau ingkaran. P itu kan bisa benar, bisa salah, karena hanya satu pernyataan, ya. Bisa benar, bisa salah. Ketika P benar, negasi P itu kan salah. Jadi benar atau salah, nilainya benar. Sebaliknya, kalau P-nya salah, apa yang terjadi dengan negasi P? Negasi P menjadi benar, salah atau benar, berarti bernilai benar. Nah, ini silahkan nanti dicek, teman-teman cek menggunakan tabel kebenaran. Ini sederhana karena pernyataannya sebenarnya hanya ada satu, ya. Hanya satu berarti nanti ada dua kemungkinan. Kalau tadi ada dua pernyataan, itu menjadi 4, 3 pernyataan itu menjadi 8, kalau satu ini hanya ada 2. Silahkan nanti dicek. Ya, ini slide terakhir. Ya, bagaimana nilai kebenaran pernyataan berikut? Jika 4 kurang dari 3 atau 0 kurang dari 1, maka 1 adalah salah satu penyelesaian ini. Nah, kita lihat dulu. 4 kurang dari 3, benar atau salah? Oh, ini salah. Karena 4 harusnya lebih dari 3. Oke, di sini salah. Saya tuliskan salah di sana. Ya, sekarang 0 atau 1. Oh, ini benar. 0 kurang dari 1, benar ya. Berarti benar. Tanda atau di sana. Jadi kita punya ini, salah atau benar. Maka, karena ini jika maka atau implikasi, 1 adalah salah satu penyelesaian X kuadrat sama dengan 1. Saya rasa ini juga benar. Ya, karena ketika disubstitusikan ke sini, ya benar, hasilnya 1. Sehingga ini benar. Nah, sekarang kita lihat. Salah atau benar? Diingat-ingat, kalau salah atau benar, hasilnya apa? Oh iya, hasilnya benar. Ya, benar maka benar. Benar maka benar, hasilnya juga benar. Ya, begitu. Contoh yang kedua, jika saya lelaki dan mempunyai IQ di atas rata-rata, maka IP saya lebih besar dari 3. Nah, untuk contoh yang kedua ini sedikit berbeda, karena sebenarnya ini ada hubungannya dengan tabel kebenaran. Kenapa begitu? Karena pernyataan ini kan ya bergantung dari siapa ya, siapa yang mengatakan. Kalian bisa jadi lelaki, bisa jadi perempuan. Ya. Jadi ini
akan lebih baik untuk dilihat dari tabel kebenaran. Berbeda dengan satu ini. Langsung kita bisa tahu. Pernyataan majemuk keseluruhan ini nilainya benar atau salah, kita langsung tahu. Tetapi untuk bagian 2, ya kita bisa langsung tahu juga. Tetapi bergantung dari siapa ya. Misalkan saya sebagai dosen, saya lelaki, IQ saya sepertinya di atas rata-rata, berarti ini benar dan benar. Maka IP saya lebih dari 3. IP saya seingat saya dulu juga lebih dari 3. Berarti saya memenuhi yang pertama ini, benar dan benar maka benar. Jadi pernyataan ini menjadi benar. Nah, bisa jadi contoh lain, misalkan saya perempuan. Oh, ini salah. Kemudian perempuan tersebut IQ-nya di atas rata-rata, berarti benar. IP-nya juga lebih dari 3, benar. Salah dan benar maka benar. Dia menjadi benar. Ya. Begitu teman-teman. Semoga ini membantu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ya. Silahkan dipelajari. Selamat belajar. Ya, ini hanya sedikit. Tidak sampai 15 menit, tapi semoga video ini cukup membantu teman-teman.